Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Angini. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu bagaimana kita mengenal motivasi belajar diri kita masing-masing. Pada prinsipnya, sepanjang hidup manusia akan selalu menghadapi perjuangan. Untuk dapat melalui setiap perjuangan tersebut, dibutuhkan semangat atau motivasi. Apa nih perjuangan terberat yang pernah kamu lalui selama hidup ini? Dan bagaimana kamu melaluinya? Seperti yang kita tahu bahwa motivasi adalah penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, ingin mencapai tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Selama ini kita pasti pernah dong ingin melakukan sebuah hal atau sesuatu. Apakah motivasi terbesar kalian selama ini? Atau keinginan kalian yang paling besar hingga ingin membuat kalian melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan tersebut? Apakah keinginan benda tertentu atau menginginkan sebuah keahlian tertentu? Itulah yang disebut dengan motivasi. Lalu, bagaimana dengan motivasi belajar? Apa sih motivasi belajar itu? Jadi, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar itu sendiri. Jadi, motivasi belajar merupakan keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih bisa, lebih mengetahui, lebih mendapatkan manfaat dari sebelumnya. Motivasi dapat bersumber dari dua arah, yaitu dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, dan dari luar yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul karena adanya kesadaran dan keinginan pribadi untuk belajar tanpa dipengaruhi oleh hadiah atau tekanan dari luar. Misalnya, seorang siswa rajin membaca buku karena ia merasa senang dan tertarik dengan ilmu pengetahuan. Ia belajar karena ingin menjadi pribadi yang lebih cerdas dan mandiri, bukan karena disuruh atau diberi imbalan. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari pengaruh luar, seperti dorongan dari orang tua, guru, atau lingkungan sekitar. Contohnya, seorang siswa belajar dengan giat karena dijanjikan hadiah oleh orang tuanya. Jika mendapatkan nilai bagus atau karena ingin dipuji oleh gurunya di depan kelas. Kedua jenis motivasi ini sama-sama penting dan saling melengkapi. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik akan membuat siswa lebih mandiri, bertanggung jawab, sedangkan motivasi ekstrinsik dapat membantu menjadi pemicu awal untuk mendorong siswa mulai belajar hingga akhirnya mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang pertama itu aktif bertanya dan mencari tahu. Orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi biasanya tidak diam saja saat tidak mengerti. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari apa yang belum mereka pahami.
Mereka berani bertanya kepada guru, teman, atau orang lain yang bisa membantu menjelaskan. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka sungguh ingin memahami pelajaran dengan baik. Mereka tidak puas dengan penjelasan dasar, tetapi ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Keinginan untuk mencari tahu ini muncul karena mereka merasa bahwa belajar itu penting. Mereka sadar bahwa bertanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses belajar. Semakin sering bertanya, maka semakin banyak hal yang bisa mereka pelajari dan pahami dengan lebih baik. Mereka juga sering ingin tahu lebih banyak dari apa yang diajarkan. Jika ada topik yang menarik, mereka akan mencoba mencari informasi tambahan dari buku atau sumber lain. Nah, yang kedua yaitu antusias mengikuti pelajaran atau pembelajaran. Seseorang yang termotivasi akan terlihat semangat dalam belajar. Mereka memperhatikan guru saat mengajar dan menunjukkan sikap tertarik. Mereka tidak mudah bosan atau mengantuk saat pelajaran berlangsung. Mereka juga bersifat aktif dan terlibat dalam kegiatan belajar di kelas. Mereka selalu berusaha mengikuti pelajaran dengan serius. Mereka tidak mudah terganggu oleh hal lain yang sedang belajar. Mereka fokus pada apa yang sedang dipelajari dan mencoba untuk memahami dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga yaitu menyusun jadwal belajar. Orang yang memiliki motivasi belajar, misalnya biasanya memiliki kebiasaan belajar yang teratur. Mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk belajar dan kapan untuk istirahat. Mereka tidak menunda-nunda waktu belajar dan berusaha menjalankan jadwal yang sudah mereka buat. Mereka menyadari bahwa belajar secara teratur lebih efektif dibandingkan belajar mendadak. Dengan memiliki jadwal, mereka bisa membagi waktu untuk semua pelajaran secara seimbang. Mereka juga merasa lebih tenang karena tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Yang keempat yaitu mampu bertahan meskipun ada kesulitan. Motivasi yang kuat membuat seseorang tidak mudah menyerah. Saat menghadapi pelajaran yang sulit, mereka tidak langsung putus asa. Mereka akan mencoba terus sampai mereka paham. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan bisa diatasi jika berusaha dengan bersungguh-sungguh. Mereka tidak menghindar dari masalah, melainkan mencari cara untuk menyelesaikannya. Mereka mungkin akan belajar lebih banyak, membaca ulang materi, atau mencari bantuan. Mereka tidak menganggap kesulitan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Sikap bertahan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat yang tinggi. Mereka tidak mudah tergoyahkan oleh kegagalan. Justru dari kegagalan itu mereka belajar untuk menjadi lebih baik. Ketekunan ini penting dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu alasan motivasi belajar yang menurun. Yang pertama itu merasa bosan dengan materi atau metode belajar yang monoton.
Motivasi belajar biasanya menurun jika siswa merasa bosan dengan pelajaran yang disampaikan dengan cara yang sama setiap hari. Misalnya, jika guru menggunakan metode ceramah tanpa variasi, siswa bisa kehilangan minat. Materi yang dianggap sulit atau tidak menarik juga membuat siswa enggan untuk belajar lebih lanjut, karena mereka merasa tidak ada hal baru yang bisa didapatkan. Yang kedua itu tidak memahami tujuan dari belajar. Ketika siswa tidak tahu mengapa mereka harus belajar suatu pelajaran, semangat belajarnya akan menurun. Misalnya, mereka bertanya dalam hati, untuk apa sih saya belajar matematika rumit ini? Tanpa pemahaman tentang manfaat dan tujuan belajar, kegiatan belajar terasa seperti beban, bukan sebagai kebutuhan. Yang ketiga itu terlalu banyak gangguan seperti gawai, media sosial, atau televisi saat belajar. Banyak siswa yang terganggu oleh ponsel, media sosial, atau acara televisi. Notifikasi dari aplikasi atau godaan untuk menonton video bisa membuat mereka kehilangan fokus. Akibatnya, waktu belajar menjadi tidak efektif dan semangat belajar pun ikut turun, karena pikiran sudah terpecah ke hal-hal lain. Yang keempat itu kurangnya istirahat dan tekanan emosional. Motivasi belajar juga bisa menurunkan jika tubuh dan pikiran tidak dalam kondisi yang sehat. Kurang tidur, kelelahan, atau sedang merasa stres karena masalah pribadi bisa membuat siswa sulit berkonsentrasi. Ketika perasaan sedang tidak stabil, keinginan untuk belajar pun ikut melemah karena energi dan perhatian sudah habis untuk hal lain. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar? Nah, yang pertama itu menentukan tujuan yang jelas. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Jika siswa tahu apa yang ingin mereka capai, maka mereka akan lebih fokus dan semangat untuk belajar. Misalnya, seorang siswa menargetkan nilai minimal 85 di mata pelajaran IPA karena ia ingin masuk jurusan sains di SMA. Dengan adanya tujuan ini akan lebih terdorong untuk belajar dan mencari cara agar bisa mencapainya. Yang kedua itu mengatur waktu belajar secara teratur. Belajar akan terasa lebih ringan jika dilakukan secara konsisten, bukan secara mendadak menjelang ujian. Dengan membuat jadwal belajar harian, siswa terbiasa melatih disiplin diri. Misalnya, setiap malam pukul 7 hingga 8, seorang siswa belajar sambil mencatat ulangan materi. Cara ini membantu menciptakan rutinitas yang membuat belajar menjadi kebiasaan, bukan sebagai paksaan. Nah, yang ketiga itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Suasana yang tenang dan rapi bisa membuat belajar lebih menyenangkan. Hindari belajar di tempat yang bising atau penuh dengan gangguan seperti TV atau handphone. Misalnya, siswa menata meja belajar agar bersih, menyalakan lampu yang terang, dan mematikan notifikasi HP. Selama belajar agar fokus tetap terjaga. Yang keempat itu memberi penghargaan untuk diri sendiri. Setelah menyelesaikan tugas atau belajar sesuai dengan target, siswa bisa memberi hadiah kecil untuk dirinya sendiri. Ini bisa berupa menonton film, bermain game, atau makan makanan favorit.
Misalnya setelah belajar selama 1 jam, siswa memberi waktu 20 menit untuk bermain. Hadiah kecil seperti ini bisa meningkatkan semangat dan menjadikan belajar terasa lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu belajar dengan cara yang menarik. Gunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya masing-masing siswa. Bisa dengan membaca buku, menonton video pembelajaran, membuat mind mapping, atau berdiskusi dengan teman. Misalnya, siswa yang suka menggambar bisa membuat peta konsep bergambar untuk memahami materi IPS. Dengan cara ini, belajar tidak membosankan dan lebih mudah dipahami. Demikianlah beberapa cara yang dapat Anda coba untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Intinya, dari semua ini adalah menjadikan kegiatan belajar sebagai sesuatu yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan diri sendiri. Tidak perlu menunggu segalanya sempurna. Yang terpenting adalah terus bergerak dan berkembang, karena proses belajar bukanlah sebuah perlombaan, melainkan perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Mulailah dari langkah-langkah kecil, misalnya dengan belajar selama 15 menit setiap hari untuk menuliskan target belajar mingguan di selembar kertas warna agar lebih menarik. Sebab perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jika Anda memiliki cara atau strategi unik untuk meningkatkan semangat belajar, silakan bagikan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa like dan membagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.